Audio Jungle. Audio Jungle. Nama Ganjar Pranowo, sosok gubernur loyal dan bersahaja. Ganjar Pranowo adalah sosok yang memiliki slogan, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat." Sikapnya yang berani menyampaikan aspirasi rakyat selalu membuat kita berdecak kagum. Seperti peristiwa kemarin, ketika ia mengkritik pemerintah pusat mengenai kelangkaan minyak goreng, membuktikan jika slogan itu menjadi aktual untuk menerjemahkan pengertian bahwa ia sebagai abdi rakyat bukanlah omong kosong belaka. Keberpihakannya kepada rakyat patut diacungi jempol, karena di saat pemerintah daerah lain hanya bisa pura-pura tidak melihat ketika rakyat menjerit, ia dengan nyaring mengkritik pemerintah pusat yang seharusnya bisa menyelesaikan perkara ini dengan cepat. Ganjar sering nampak terjun melihat bagaimana kondisi rakyatnya, apakah ada keluh kesah mereka, apa menjadi masalah mereka, bahkan menjadi pemecah masalah yang membuat pusing tuannya. Menjadi gubernur seperti beliau tidaklah mudah. Harus loncat ke sana kemari di saat pemimpin pada umumnya hanya asik bermain kertas di belakang meja. Tapi beginilah pemimpin yang semestinya. Karena memang seorang pemimpin itu harus tunduk dan prihatin kepada rakyatnya. Ganjar Pranowo, SHMIP, merupakan seorang gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat 2 kali periode. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 di Desa Lereng Gunung Kawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar apabila nama Sungkowo tetap, maka sang anak kelak suatu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyawati, dan Nur Hidayat. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Ganjar Pranowo sebelumnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan, periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau KAGAMA selama 2 periode, yaitu tahun 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Ganjar Pranowo juga memiliki penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat SD. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kepramukaan atau Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, Ibu Ganjar membuka warung kelontong. Sementara, ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus tersebut, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 atau Master di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu pada periode 1986 hingga 1990. Kusnadi Harjasomantri. Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi yaitu Profesor Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Relindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ia menikah dengan Siti Atika Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya.
Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI menikah dengan seorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan PPP. Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003, bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar, yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah. Baik Ganjar maupun Atikah memiliki hobi olahraga. Keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda. Ganjar bahkan pernah terjatuh saat gowes yang mengakibatkan lengan kanannya terluka. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum gubernur Jawa Tengah tahun 2013 berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi" atau yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang. Ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2023 dengan perolehan suara 58,78%. Dengan perolehan 10.362.694 juta suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari fraksi PPP dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di 4 kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDIP, yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen. Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2% tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air, bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jateng berzakat berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, Inpres nomor 3 tahun 2014 dan imbuhan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5%. Per bulan terkumpul 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. Pada 2016, Ganjar canangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang kesehatan, Ganjar mencanangkan pembangunan rumah sakit modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang ia gagas di awal pemerintahannya. Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional. Pada Kongres Kagema di Kendari, dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama. Periode 2014 hingga 2019, Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Budi Karya Sumadi, serta Usman Rianse, yang bertempat di Hotel Glen Clarion Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa Kagama perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke muda. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, regenerasi di Kagama adalah sebuah keniscayaan. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja Kagama jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah sehingga terbangun guyup rukun antar anggota Kagama. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota Kagama bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini. Pada 15 November 2019, Ganjar Pranowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama untuk periode 2019 hingga 2024.
Ganjar terpilih secara aklamasi melalui sidang pleno musyawarah nasional Kagama ke-13. Ganjar kembali memimpin organisasi alumni kampus UGM ini 2 periode berturut-turut. Sejak terpilih menjadi gubernur, banyak gebrakan yang membuatnya diacungi jempol. Salah satu yang membuat heboh ketika inspeksi mendadaknya ke jembatan timbang di Subang yang kemudian menjadi pemberitaan. Ganjar yang kala itu memergoki anak buahnya melakukan pungutan liar sehingga ia membuat naik pitam. Selain itu, ia juga dikenal sebagai gubernur Twitter sebab ia menggunakan Twitter sebagai sarana atau media komunikasi dalam menampung aspirasi, keluhan dari rakyatnya terkait dengan pembangunan Jawa Tengah. Audio Jungle.